Jagain ya, jagain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita sedulur Padepokan yang suci. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bersama sedulur Padepokan yang suci sedang berada di Desa Adimulyo, yaitu yang bisa dikenal dengan sebutan lokasi Taman Batu. Taman Batu. Nah, ini kita sedang berada di lokasi yang Taman Batu yang konon katanya banyak cerita misteri, cerita mitos masyarakat. Tapi tujuan kita ke sini bukan untuk mengungkap yang ada di Taman Batu tersebut. Tujuan kita ingin mengungkap sesuatu yang ada di Gedung Jepang. Jadi kita sebelumnya udah pernah datang ke Taman Batu ini, kita udah menguak, tapi waktu zaman kita belum punya YouTube, kita belum terjun di media sosial, kita udah ngungkap, kita ya sedikit banyaknya udah paham sama penghuni penguasa di Taman Batu tersebut. Jadi tujuan kita ke sini karena lokasi gedung Jepangnya itu dibilang terlalu ekstrim lah, karena kita udah kemalaman juga dari rumah, dari Padepokan, jadi nggak mungkin kita mau menterabas lokasi tersebut. Akhirnya kita memutuskan musyawarah bahwasanya kita nembusin dimensi Gedung Jepang lewat jalur Taman Batu, karena masih satu jalur, karena masih satu arah. Ya mudah-mudahan kita bisa mengungkap apa-apa yang ada di Gedung Jepang. Entah itu ada makhluk apa, entah itu ada barang-barang apa, karena mitosnya atau cerita masyarakatnya di sana banyak harta karun atau banyak harta-harta yang terpendam atau peninggalan-peninggalan Jepang atau apa nggak tahu. Makanya kita pingin ngungkap ada apa aja di sana. Ini kita mau kontemplasi dulu perjalanan gaib, mudah-mudahan lancar dan bisa jelas apa yang kita lihat nanti. Yuk, fokus, siap. Ntar Mas Henry arahkan sesuatu dimensi ke arah atau ke dimensi ke Gedung Jepang tersebut. Fokus, ikutin apa yang Mas Henry arahkan, apa yang Mas Henry ajarkan, dibaca, diamalkan. Mudah-mudahan kalian bisa menembus apa-apa sesuatu yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya Allah, antarkan dimensi. Bismillah ya Allah. Atas izin. Ya Allah, tembuskanlah dimensi kehidupan gedung. Iya, Mas Henry bawa semua ya, kamu orang ya. Jadi kamu ntar tinggal menembusi ada apa-apa di sana, ada sesuatu apa yang di sana. Kalian tinggal nembusin aja, entah itu ada makhluk gaib, ada barang gaib. Pokoknya semampu sesuai keinginan kalian. Yang bisa merasakannya monggo rasakan, yang bisa melihat ya bisa monggo melihat, yang bisa komunikasi ya monggo komunikasi. Jadi sesuai kemampuan kalian masing-masing. Ya, ini bisa dibawa kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Allah. Yuk, fokus. Fokus.
Yuk, terus fokus. Jangan ragu, jangan takut. Ya ini guys, kita bahwasanya sedang perjalanan gaib, ingin menuju ke lokasi gedung Jepang yang konon katanya ada sesuatu yang mistis, ada barang-barang peninggalan penjajah atau orang-orang zaman dulu. Makanya kita penasaran, kita ingin melihat ada apa aja di sana. Mudah-mudahan malam ini bisa terungkap. Ya, yuk fokus, 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 fokus. Fokus. Yuk, semua kembali pelan-pelan, pulang pelan-pelan, ikutin jalur yang Mas Andri bikin. Pelan, kembalilah. Ya Allah, pulangkanlah semua sucimu. La ilaha illallah. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, santai. Ya ini guys, kita alhamdulillah habis kontemplasi perjalanan menuju ke gedung Jepang tersebut. Makanya ini kita langsung ingin kita wawancarai, ingin kita tanya-tanyakan apa yang mereka rasakan, mereka lihat, atau mereka yang tahu tentang sesuatu di dimensi kegaiban di gedung Jepang tersebut. Ini guys, kita ingin menanyakan kepada anggota Padepokan yang Suci apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Mudah-mudahan kita bisa menguak informasi sesuatu yang ada di gedung Jepang tersebut. Nih, jadi dijawab ya. Apa yang dirasain, apa yang intinya apa yang dirasain lah, diceritakan, monggo. Kalau aku pribadi yang dirasain cuman energi, Mas. Energinya panas. Energinya panas. Di badan panas semua. Panas. Terus udah energi. Baru ngerasain energi aja di apa lokasi gedung Jepang itu panas. Ya udah, monggo lanjut ke apa Mas Denny. Mas Denny, apa yang dirasain, apa yang dilihat, monggo diceritain. Kalau aku yang melihat pertama melihatnya kayak terowongan kayak gitu, Mas Hendri. Kayak terowongan. Terus? Dan kayak persinggahan kayak orang untuk perang itu loh, Mas Hendri. Ada orang ya duduk-duduk kayak di kerajaan gitulah. Dan juga bahasanya ada sosok perempuannya juga. Sama melihat cuman emas, Mas Henry. Ada di sana. Ada emas di peti. Ya cuma itu aja, Mas Henry. Ya udah, monggo. Terima kasih penjelasannya. Langsung ke rakannya Rifki. Tolong diceritakan apa yang rakannya Rifki lihat, apa yang rasakan. Monggo diceritakan. Saya yang dirasakan hanya melihat mustika doang, Mas. Ada mustika. Ada mustika. Yang dilihatin cuman itu saja sih.
nggak ada lagi, nggak ngelihat yang nggak lain-lain. ada. Iya, iya. Terus selanjutnya ya, agaknya Indo, tolong dijelaskan apa yang dirasain, apa yang dilihat di dimensi gedung Jepang tersebut. Yang saya lihat ada makhluk nenek megang tongkat, terus sama wujudnya gede, tinggi, itu hitam. Terus Ada ini juga yang paling mencolok, berwujud kayak iblis itu bertanduk, dia kayak nggak terima gitu. Terus Pusaka aku lihat keris sama kujang ada. terus apa lagi yang dilihat, yang dirasakan? Udah sih itu aja. Itu aja. Ya, monggo lanjut. Mas Utris, apa yang dirasain, apa yang dilihat, nggak apa-apa. Kalau saya Ceritakan. pribadi Mas, yang saya lihat cuman ini apa, wanita pakai kebaya, terus ada kondeknya sama bola merah terbang. Di situ. Cuman itu aja. Iya, iya, iya. Monggo Pak Supri dijelaskan apa yang dilihat, apa yang dirasakan versi Pak Supri itu sendiri. Kalau yang saya rasakan pertama ini kayaknya gelap benar ini. Gelap benar itu. Udah begitu, udah itu kelihatan agak terang lagi, kelihatan kayak ada terowongan gitu. Energinya dingin, luar biasa dinginnya. Cuman pas di kayak terowongan gitu, kayak terang gitu sih. Terang, udah itu hawanya emang dingin, cuman batas nyampe itu aja. Iya. Terus ada lagi yang dirasain selain itu? Kalau pas ada yang saya rasain ada rasa agak panas sekali. Rasa panas gitu Pak? Iya. Sebelum rasa dingin, terasa panas pertamanya. Udah masuk, udah mau nyampe ke kayak terowongan gitu, udah terang, kelihatan terang benar itu, dingin benar itu di situ. Iya, Cuman kalau untuk yang lain nggak ada sih. berarti segitu aja penjelasannya. Yaudah, terima kasih penjelasannya Pak Supri. Mudah-mudahan kita telusuri lebih dalam lagi, kita lebih mengetahui ada apa-apa di lokasi tersebut. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan itu pertama sesuai tingkat keilmuan mereka. Jadi kayak bangsa jin, entah itu barang gaib atau makhluk gaib itu punya tingkatan. Kalau kita masih di bawah tingkatan dia, belum tentu kita bisa menembus dia. Jadi ya pertama, kenapa berbeda-beda penjelasannya? Yang pertama itu semua sesuai tingkatan keilmuan. Yang kedua, belum apa yang tadi Mas Hendri arahkan, mereka itu nggak masuk ke jalur yang Mas Hendri arahkan. Kadang mereka ketika Mas Hendri bawa, bahasanya dia karena belum apa ya, bahasanya belum bisa mengendalikan apa yang energi-energi dia, jadi dia hanya mengikuti arus atau mengikuti apa ya, bahasanya pintu-pintu atau dimensi-dimensi yang salah gitu. Makanya jadi terkadang dia malah harusnya ke kanan, dia ke kiri, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Jadi makanya intinya penjelasannya yang bisa berbeda-beda, yang penting kan masih satu apa ya, masih satu wilayah lah, masih satu gedung Jepang itu memang dimensinya sangat banyak, kita nggak bisa hitung satu persatu karena emang tempatnya luas, tempatnya juga lembab. Jadi ya bangsa-bangsa jin ya seneng tempat-tempat seperti itu. Ya kurang lebihnya penjelasannya seperti tadi anggota yang jelasin, yang pada intinya emang di sana banyak barang-barang atau benda-benda pusaka peninggalan, ya entah itu asli Jepang atau apa, wallahu alam, kita nggak tahu namanya, barang yang ada dari gaib yang sekarang ini masuk alam gaib itu semua yang punya awal mula atau sejarahnya itu ya punya manusia, cuma
dibawa, digondol atau diselimuti oleh bangsa gaib, jadinya melebur atau masuk ke alam gaib. Jadi semua apa yang dibawa oleh bangsa-bangsa jin itu semua ngambil dari alam gaib. Jadi penjelasannya malam ini kita ingin menguak lebih dalam lagi. Jadi guys, kita ingin menghadirkan sosok makhluk yang ada di gedung Jepang tersebut. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menghadirkan sosok yang ada di gedung Jepang yang bisa menjelaskan tentang tempat-tempat gedung Jepang tersebut. Mohon doanya guys ya, mudah-mudahan makhluknya bisa hadir. Mas Denny siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun wajib. Berbu, dir. Mohon doanya guys, mudah-mudahan makhluknya bisa hadir, bisa berkomunikasi dengan kita, mengungkap apa-apa yang ada di gedung Jepang tersebut. Jagain ya sih, jagain. Yo, Berbu yang mana bah? Masuk yang mana bah? Berbu yang mana bah? Berbu sepenuhnya yang rokok mereka. Berbu sepenuhnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya mungkin dia non muslim. Ya, permisi mbak, ini kita mohon maaf menghadirkan sampean, mengganggu waktunya. Kita hadir di sini ingin mengungkap sesuatu apa-apa yang ada di gedung Jepang tersebut. Mitos-mitosnya banyak orang pintar, entah itu dari kalangan paranormal, dukun, ya intinya dari kalangan banyaklah orang yang udah kesana, tapi bahasanya tidak membuahkan hasil. Itu sebenarnya itu di sana ada apa aja mbah? Bisa dijelaskan nggak mbah? Apa yang diburu dengan orang-orang yang di sana gitu mbah? Bisa dijelaskan? Ya mbak, bisa dijelaskan nggak mbak? Ada apa aja di sana? Yo. Ada yang bisa dijelaskan mbak? Ada apa aja di gedung Jepang itu, kok banyak mitos-mitos masyarakat yang ini dan itu, banyak lah intinya tentang masalah di sana. Banyak kita dapat laporan banyak tentang mitos di gedung Jepang tersebut. Ya mbak, apa yang diburu dengan mereka mbak? Dengan tujuan apa mereka? Harta.
Tapi sebenarnya ada nggak sih Mbak harta karun di gedung Jepang itu? Apa hanya tipu daya bangsa sampean? Apa emang asli ada peninggalan dari bangsa manusia? Emang ada di sana, Pak? Tempatnya. Ya. Terus ada apa aja Mbak selain harta di sana Mbak, tentang masalah benda-benda itu Mbak? Apa aja yang sampean ketahui lah tentang tempat itu? Tempat apa Mbak sejatinya zaman dulu itu Mbak? Bisa dijelaskan Mbak? Dulunya tempat apa di gedung Jepang tersebut? Kok bisa banyak peninggalan-peninggalan atau banyak harta-harta yang terpendam? Bisa dijelaskan Mbak? Ya. Pusaka. Terus apa aja Mbak? Selain harta, pusaka, ada apa aja di sana Mbak? Ya ini kita menjelaskan ini yang masuk masih bahasa, kalau kerajaannya masuk prajuritnya atau masih muridnya, karena wadahnya bukan, kita nggak mau menghadirkan sosok rajanya karena mediator itu ada tingkat-tingkatannya, bukan kita ingin menghadirkan sosok rajanya, bukan, tapi dilalah raga mediatornya yang raganya gede, yang raganya bagus, lagi ada kesibukan, jadi kita tidak bisa memaksakan mereka hadir, jadinya ya mohon dimengerti aja lah guys. Nanti suatu saat kalau emang ada raga-raga yang bagus, kita akan hadirkan sosok makhluk yang bisa dibilang yang penguasa atau raja-raja dan lain sebagainya. Mbah, bisa dijelaskan lagi Mbah? Ada Kalau sampean ini kenal nggak dengan kerajaan ratu yang di sana, Mbah? Kenal. Ya. Oh, berarti disembunyikan ratu itu, Mbah. Ya, karena yang kita lihat ada suatu kerajaan dimensi itu ada ratunya lah yang diprivasi, yang tidak semua orang bisa menembus dimensi ke sana. Berarti di sana memang diprivasi Mbak sosok ratu itu, Mbak. Ya. Aku paham. Ya, intinya kita menghadirkan sampean ini Mbak, ingin menguak aja Mbak, tidak ingin mengusik, tidak ingin mengganggu ada apa-apa yang di sana. Intinya ingin meluruskan atau ingin mengedukasi masyarakat bahwasanya jangan terlalu ambisi, jangan terlalu berlebihan untuk menyikapi harta karun dan lain sebagainya, karena itu semua ya jodoh-jodohan. Kalau nggak jodoh-jodohan nggak bisa diambil, bener nggak Mbak? Iya. Berarti nggak sembarangan orang yang bisa ngambil ya Mbak ya? Cuman bisa-bisaan toh. Berarti nggak semua orang bisa ya Mbak ya? Di sana termasuk jodoh-jodohan gitu. Tidak mampu. Banyak yang tidak mampu. Banyak orang pintar yang ke sana juga ya Mbak ya, yang mencari-cari benda-benda seperti itu. Terus tentang gedung Jepang, ada yang jadi pertanyaan lagi nggak nih untuk sedulur Padepokan? Kalau ada yang ingin dipertanyakan, monggo tanyain sama Mbahnya langsung biar lebih jelas ada apa-apa di sana. Kalau nggak ada pertanyaan ya udah, mungkin cukup segitu aja. Ntar kita cari informasi yang
yang lebih jelas. Wis matur suwun nggih Pak. Sampeyan saiki bali. Jadi guys, kita ingin melanjutkan mediumisasi ya, tadi kita kurang lebihnya udah menghadirkan sosok yang ada di gedung Jepang itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Di sana intinya penguasanya ada 2 dimensi yang paling kuat, yang sosok seperti Raja Iblis dan Ratu, yang paling privasi yaitu yang sosok Ratu itu. Jadi intinya di sana ya 2 sosok itulah yang tahu tentang masalah, tentang kejadian di situ, tentang barang-barang di situ dan lain sebagainya. Jadi di sana banyak dimensinya, banyak kerajaan, kayak kerajaan siluman. Maksudnya siluman itu hewan ya, beraneka ragam banyak. Tapi kan yang paling disegenin, yang paling kuat di sana yaitu kayak sosok iblis dan ratu itu. Jadi ya intinya kita udah perjalanan seperti itu, udah apa ya, udah apa namanya, udah menjelajah lah, kita udah tahu lah titik-titiknya di mana dan barang-barang mana yang asli, mana yang palsu, makhluk mana yang positif, mana yang negatif. Kita udah, intinya kita udah memahami intinya ini, kita udah mengenalnya. Jadi suatu saat mungkin kalau ada request dari sedulur kita mau penarikan di sana ya monggo di support, di komen-komen ya, ntar bakal kita bikin video selanjutnya lah, video kedua. Jadi ini kita ingin menghadirkan sosok yang ada di mana ini, namanya Taman Batu. Nah di Taman Batu ini kita tadi ceritanya lagi meditasi diganggu, lagi perjalanan gaib diganggu, bahkan lagi mediator pun diganggu. Makanya kita penasaran sosok apa yang mengganggu di kita ini. Ada di tengah hutan ya guys ya, ada di tengah hutan. Boleh kamera disorot. Kita ada di tengah hutan yang ya lumayan lah energinya, lumayan kuat. Kita dari tadi diganggu terus sampai kita padahal cuma minjem tempatnya sebentar gitu, kita pagerin gitu, tapi ibaratkan cara pintunya itu didobrak terus, dipukulin terus. Makanya kita suruh masuk dia untuk komunikasi. Yo mediator siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yamul Khaib, ya Wahodam, tunjukkanlah kehadiran penguasa, penghuni, jaga tempat ini. Ya Mul Gaib, hadir. La haula wala quwata illa billah. Mlebu sampean kabeh opo karepe sampean? Wah, aku wis menang sampean. Nek merasa kuat, mlebu. Izinkanlah dia masuk. Enggak, wis tak buka. Dari tadi ini guys, kita lagi nyantai diganggu, meditasi diganggu, bahkan lagi mediator pun tadi diganggu. Makanya kita penasaran apa loh dia begitu. Oke, jagain. Gelasnya jagain. Sing tenang Pak. Itu geser gelasnya geser. Takut kenain Kak. Sing tenang Pak. Sing tenang. Sampai mau pengen nang kene kan pengen. Nyantai di sini aja deh. Mas Bangkin nggak usah, biarin dia orang aja. Tenang, Mbak. Sing tenang. Mau pengen penasaran nang kene, kene we. Mau penasaran kok malah kabur. Jagain. Yang tenang, tadi sampean kan muter-muteri aku, rombongan aku diputeri terus. Ini ngopo? Cerita. Ngomong. Ya guys, ini sosok penguasanya yang 2 ini prajuritnya. Makanya kita penasaran, kita
Bahasanya kita udah magerin keliling, hanya minjem tempat sementara, tapi selalu diganggu oleh mereka. Makanya sekalian kita hadirkan. Biar maunya gimana? Gimana, Pak? Ngopo kowe wong? Gimana? Mrene. Ya kita di sini ingin apa ya, Mbak ya? Bahasanya ingin itu jangan. Tenangin. Orang mrene merono. Mbak, iku anak buahmu kan tenang kabeh, Mbak. Disuruh tenang sama Mbak anak buahnya, Mbak. Ben kowo. Rogone kabeh. Ya aja ngono lho, Mbak. Malah rogone wong ngawur. Ya guys, ini sosok penguasanya. Ya mudah-mudahan bisa kita teratasi lah. Kenapa, Mbak? Mbak, yang tenang, Mbak. Sekarang kan udah masuk. Silakan apa yang ingin disampaikan. Ya, Mbak. Apa yang ingin disampaikan? Itu di ini aja apa? Ya, kameranya pegang biar dinetralin, Dok. Dok. Dikeluarin semua nih, Dok. Kasihan, Dok. Keluarin. Paksa aja keluar. Keluarin paksa. Nah. Kasihan raganya Pak Supri, kasihan. Paksa aja. Ayo, sosok udah keluar, pengen dipaksa masukin lagi tuh. Pengen dimasukin lagi. Anak buah. Pengen dipaksa guys. Kuat nggak, Dok? Ya sini pengen dikeluarin, malah sama rajanya dimasukin lagi. Itu biarin dulu, Dok. Biarin dulu aja, Dok. Ya itu biarin dimasukin lagi, biarin. Mbak, sini ngobrol dulu, Mbak. Itu kameranya diturunin aja. Dideketin. Mbak, nyantai, Mbak. Ya guys, ini ya apa ya, lumayan rumit lah, karena raganya nggak boleh disadarkan, udah disadarkan di ini. Ya ini, Dok, ditanya Kuno kowe metu. Boleh. Siapa sih, Mas? Oh, manggil prajuritnya, pasukannya. Boleh. Bawa teman lagi dia. Ayo panggil lagi temennya, ayo panggil lagi temennya. Ngopo kowe? Ya, Gini. ya ini Mbak, cuman mau ada perlu ingin mengungkap takbir di gedung Jepang. Ya guys, ini sosok asli penunggu Taman Batu yang penguasanya di sini. Kita ingin mengungkap takbir yang ada di gedung Jepang aja, Mbak. Tidak ada ingin mengusik di Taman Batu ini atau mengganggu di Taman Batu ini. Ya, kita tidak mengusik, tapi sampean-sampean lah yang mengusik kita. Kita lagi nyantai, kita udah izin, kita udah minta, dalam arti hanya minta waktunya sebentar untuk bermeditasi di sini. Tapi sampean merasa kuat, merasa hebat, arep mendobrak, nyatanya orang dobrak. Saiki sampean wis mlebu. Monggo, apa yang ingin disampaikan?
Ya, apa yang ingin disampaikan, monggo? Orang seneng. Rame-rame yang ini. Ya, dia tidak senang dengan kegiatan aktivitas kita rame-rame di sini. Yaudah, sekarang sampean gimana, Mbah? Maksudnya ya melas rogone murid-muridku. Ya, Mbah. Ini apa, Mbah? Melas rogo-rogo muridku. Wis, sampean gini. Mbah. Nah. Allah. Sampean wah, gawe aku marah yo. Mau gini, mlebu. Lah. Allah. Mana? Dikejar sama siapa? Di bawah sini. Bisa tenang sini. Oh, nggak apa-apa. Ya guys, ini mediatornya malah lari guys. Sampai kuat ya. Mediatornya lari. Ayo kalau mau Satria, Bang. Itu. Yuk, bawa sini. Iya, Bang. Siji Bang. Sini. Ya guys, ini sosoknya makhluknya yang lari-lari. Biarin. Biarin sini. Ini udah berlebihan nih, bukan apa? Ini udah nggak beres ini. Enggak, maksudnya ini udah nggak beres ini udah. Ini udah kita nggak ada niat ingin nyari masalah di sini, malah raga anggota kita malah dirusak. Mohon maaf. Ya Allah, hadirkanlah panah. Panah. La ilaha Allah. Hancurkan sekalian. Ya guys, alhamdulillah acara kita ini udah selesai, ya intinya tujuan kita hanya ingin mengungkap takbir sesuatu kegaiban yang ada di gedung Jepang. Kalau tadi yang sosok makhluk yang ada di Taman Batu ini itu di luar dugaan kita lah kalau dia itu seperti itu. Makanya ya mohon dimaklumin kalau ada sesuatu yang kurang pas atau gimana, ya mohon maaf karena semua di luar kendali kita tadi. Jadi ini kita ingin penutupan video, yaitu ada request atau ya kita ingin udah berjanji lah ingin ngasih hadiah ke suatu anggota Padepokan untuk ya intinya untuk oleh-oleh lah. Yuk monggo kamera, kita cari sesuatu di sini ya. Mudah-mudahan ada rezeki untuk Caki ya.
Ya ini kita ingin ngasih hadiah aja guys ya, perlu digarisbawahi ya guys ya, kita menarik seperti ini bukan ingin pamer atau bukan ingin apa ya, anggaplah sebagai tontonan atau hiburan kalian agar nggak terlalu baper. Kalau kita bahwasanya untuk masalah narik-narik seperti ini sebenarnya udah bukan bagian kita lagi, tapi emang malam ini kebetulan kita lagi mood, kita lagi seneng, jadinya ya kita mau melakukan. Jadi di padepokan itu yang bagian penarikan itu udah kita pasrahin ke murid kita, senior kita, itu raganya Mas Aryo. Tapi ya nggak masalah, ini untuk hadiah karena kita ingin memberi hadiah oleh anggota padepokan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wujudkanlah. Energinya pindah-pindah loh, ada di sini, ada di sini. Pindah-pindah, cobalah kita kunci dulu. Ki, lihat Ki sini Ki. Air, 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 keluar kelabang, kampret. Tadi lihat nggak? Mana air? Cepat. Di sini tadi kelabangnya keluar ya. Masuk ke dalam. Ini nih. Oh ini dah, dah.